Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Dong Suebing telah bernafsu pada Yu Meixia selama lebih dari 6 bulan, dan ini adalah pertama kalinya dia merasakan bibirnya. Setelah beberapa saat, Dong Suebing berhenti berciuman dan melepas celana panjangnya, sebelum melanjutkan ciumannya di leher Sister Yu. Tangannya meraih keliman atasan Long John Sister Yu dan menariknya ke atas dengan satu gerakan cepat. Dia melemparkan atasan itu dari bawah selimut dan mencoba melepas celana panjangnya. Yu Meixia mencoba meraih celananya, tetapi kekuatannya tidak sebanding dengan Dong Suebing. Dalam beberapa detik, Dong Suebing melepas celana panjangnya. Paha Yu Meixia yang melengkung dan punggungnya yang halus terlihat di mata Dong Suebing sekarang. Yu Meixia mulai panik dan berusaha menutupi tubuhnya. Xiaobing, kita tidak bisa melakukan ini. Ruangannya gelap, dan bulan tidak cukup terang untuk dilihat Dong Suebing. Dong Suebing mengabaikannya dan mengulurkan tangan untuk menyalakan lampu samping tempat tidur. Yu Meixia berteriak, "Jangan nyalakan lampunya." "Tidak, saya harus menyalakan lampu agar dapat melihat dengan jelas." "Jangan lihat." Yu Meixia sangat pemalu dan berusaha menutupi tubuhnya dengan lengannya. Dong Suebing duduk di sana dan mengagumi tubuh montok Yu Meixia. "Kakak Yu, kamu cantik." Yu Meixia meraih selimut dan menutupi dirinya, termasuk kepalanya. Dong Suebing menyukai rasa malu Yu Meixia dan bersembunyi bersamanya. Di bawah kegelapan selimut, tangan Dong Suebing membelai tubuh Yu Meixia dan akhirnya menemukan tempat paling sensitif. Dia telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan tidak peduli dengan konsekuensinya. Yu Meixia adalah seorang wanita yang sudah menikah dan tahu apa yang diinginkan Xiaobing darinya. Dia panik. "Berhenti. Kita tidak bisa melakukan ini." "Mengapa?" Dong Suebing sedang memeluk pinggang Yu Meixia. Aku berusia 30-an tahun ini. Terus, meskipun kamu berumur 40 tahun, aku tetap menyukaimu." Yu Meixia tidak tahu harus berkata apa. "Tapi sedikit aku jauh lebih tua darimu, dan aku mempunyai seorang putri remaja." Dong Suebing berbisik ke telinga Yu Meixia. "Semua ini tidak ada hubungannya dengan kami. Meskipun Anda berusia 40 tahun, dan putri Anda berusia 20 tahun, lalu bagaimana?" Tapi ini tidak benar." "Kenapa tidak benar?" Itu salah." Ada jeda beberapa detik di bawah selimut. "Xiaobing," Yu Meixia berkata dengan lembut. Bisakah kamu membiarkan aku mempertimbangkannya sebentar?" Dong Suebing mengakuinya. "Kamu bisa mempertimbangkannya selagi aku menciummu." Dong Suebing melihat Yu Meixia tidak menolak rayuannya dan terus menghujaninya dengan ciuman di daun telinga dan lehernya. Yu Meixia menutup mulutnya, dan tubuhnya menegang. "Tunggu." Dong Suebing memandang Yu Meixia dan membelai wajahnya dengan penuh kasih. "Apakah kamu sudah selesai mempertimbangkannya?" "Belum." Dong Suebing menciumnya beberapa saat lagi. "Bagaimana kalau sekarang?" Yu Meixia tidak menjawab, dan seluruh tubuhnya memerah. Sekitar 5 menit kemudian, Yu Meixia tidak tahan dengan ciuman penuh gairah dan kegagapan Dong Suebing. Kami tidak memiliki benda itu." Dong Suebing berhenti. "Benda apa?" Yu Meixia menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan malu-malu. "Menipu kondom." Dong Suebing tahu dia berhasil dan segera turun dari tempat tidur dan mengeluarkan kondom dari lacinya. Dia membelinya ketika dia bersama Bibi Xuan, dan dia merobek kemasannya dengan penuh semangat. Yu Meixia memegang selimut itu dengan erat. Kesuksesan. Dong Suebing menerkam Yu Meixia di bawah selimut seperti harimau. Yu Meixia terjepit di tempat tidur, dan wajahnya memerah. Bisakah kamu mematikan lampunya?" "Tidak, aku ingin melihatmu saat kita bercinta. Apakah kondomnya akan rusak?" "Itu tidak akan pecah." Lalu Dong Suebing sedang tidak ingin mengobrol dengannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menempelkan dirinya ke tubuh kakak Yu. Pagi selanjutnya, sinar matahari yang hangat dan cerah menyinari ruangan. Tita-tita jarum detik di jam dinding sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Dong Suebing perlahan bangun. Dia menggosok matanya dan melihat jam. Ini baru jam 8 pagi, dan dia akan kembali tidur ketika dia membuka matanya lebar-lebar. Wajah cantik dan dewasa ada tepat di sampingnya. Jantungnya mulai berdebar kencang dan tidak lagi mengantuk saat mengingat kejadian tadi malam.
Dia tersenyum pada dirinya sendiri dan memeluk Yu Meixia erat-erat. Mata Yu Meixia berkibar, dan dia terbangun. Dong Suebing berkata dengan lembut, "Maaf, apa aku membangunkanmu?" Saudari Yu masih linglung saat dia melihat sekelilingnya. Tapi ketika dia melihat Dong Suebing, dia dengan cepat meremas kedua kakinya dan menutupi dadanya. "Kamu sudah bangun. Kami sudah melakukannya. Kenapa repot-repot menutup-nutupi?" Yu Meixia mencoba mengubah topik pembicaraan. "Apa jam berapa sekarang?" 8 pagi. Dong Suebing tertawa. "Istirahatlah lebih banyak. Lagi pula kita tidak ada kegiatan apa-apa hari ini." Yu Meixia mengangguk dan berbaring di tempat tidur dengan tidak wajar. Tubuhnya sangat tegang. Dong Suebing membelai rambut Yu Meixia dan menciumnya. "Saya minta maaf atas apa yang terjadi tadi malam. Saya terlalu impulsif." Yu Meixia menunduk. "Itu bukan salahmu. Aku telah memberimu izin untuk melakukannya." Dong Suebing melihat ekspresi Yu Meixia dan bertanya, apakah kamu menyesali keputusanmu?" "Tidak." Yu Meixia berhenti selama beberapa detik dan berkata, "Kita tidak boleh membiarkan putriku mengetahui hal ini. Aku tidak tahu bagaimana reaksi Kian-Kian." Dong Suebing mengangguk. "Kalau begitu, kita tidak akan memberitahunya." Yu Meixia mengangguk dan tersipu. Suasana menjadi canggung di dalam ruangan, dan Dong Suebing mencoba memulai percakapan. "Karena kami tidak terburu-buru untuk kembali ke kabupaten, izinkan saya membawa Anda berkeliling Beijing. Apa yang Anda lihat kemarin hanyalah puncak gunung es. Anda masih belum ke kota terlarang, Central Radio TV Tower, Taman Xiangshan, Del. Oh, Anda masih belum mencoba masakan lokalnya. Aku akan mengajakmu mencoba sup bebek panggang dan daging kambing." "Oke." Ruangan menjadi sunyi lagi. Dong Suebing mengusap hidungnya dan merasa canggung. Keduanya canggung. Dulu, meski Dong Suebing pernah beberapa kali menyentuh Yu Meixia dan bahkan membicarakan topik seksual, namun mereka tidak pernah melewati batas. Tadi malam, mereka baru pertama kali melakukannya bahkan 2 kali. Hal ini membuat hubungan mereka menjadi rumit. Usia mereka mungkin tidak menjadi masalah, tetapi saudari Yu lebih tua 9 hingga 10 tahun dari Dong Suebing. Bahkan Dong Suebing merasa sedikit tidak nyaman berbaring di tempat tidur bersama wanita yang lebih tua. "Cuacanya bagus hari ini." "Ya, cocok untuk kita jalan-jalan, kan?" "Ya." Dong Suebing merasa tidak nyaman saat mencoba memulai percakapan. "Brengsek, ini terlalu memalukan." "Tidak, ini tidak bisa dilanjutkan." Sebagai seorang pria, Dong Suebing merasa dia harus memikul tanggung jawab ini. Dia berpikir sejenak dan meraih ke bawah selimut untuk membelai paha Yu Meixia. "Kakimu sangat lembut." Yu Meixia tersipu. "Tidak sangat lembut dan enak untuk disentuh." "Tidak, itu tidak benar." Yu Meixia memalingkan wajahnya karena malu. Dong Suebing terus mengelus paha Yu Meixia. "Saudari Yu, mendekatlah. Aku ingin mencium dirimu." Yu Meixia menggumamkan sesuatu tetapi tidak mengalihkan pendengarannya. Dong Suebing tidak punya pilihan selain memasukkan tangannya ke rambutnya dan mengarahkan wajahnya ke arahnya. Bibir mereka bersentuhan, dan bibirnya lembut dan lembut. Rasanya manis seperti nektar, dan Dong Suebing enggan berhenti menciumnya. Yu Meixia mencoba melawan Dong Suebing beberapa saat tetapi menyerah setelah beberapa kali mencoba. Bahkan setelah mereka melakukannya 2 kali tadi malam, Yu Meixia masih malu. Ciuman itu berlangsung selama beberapa menit. Celana Yu Meixia sambil mendorong Dong Suebing. "Xiaobing, waktunya bangun dari tempat tidur." Dong Suebing menjadi teh lagi. "Bagaimana kalau kita melakukannya sekali lagi? Lagi pula, kita belum berpakaian." "Ah." Yu Meixia dengan cepat menutup kakinya. "Tidak, kita seharusnya tidak melakukan ini tadi malam. Sekarang sudah siang, dan matahari sudah terbit. Mengapa kita tidak bisa melakukannya lagi? Kita tidak boleh membiarkan siapapun mengetahui tentang kita. Hanya kita berdua di sini. Siapa yang tahu?" Tapi Yu Meixia tidak bisa membalas Dong Suebing dan tetap diam. "Karena kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan melanjutkan." Dong Suebing membuat pose lucu seperti harimau yang akan menerkam Yu Meixia, dan Yu Meixia dengan cepat bersembunyi di bawah selimut tanpa berkata apa-apa. Dong Suebing tahu dia menyetujui permintaannya dan mengambil kondom di samping tempat tidur. Setelah itu, dia masuk ke dalam selimut, dan erangan Yu Meixia memenuhi ruangan.
Saat Dong Suebing bercinta dengan Bibi Xuan, awalnya dia juga merasa malu. Namun setelah beberapa kali, dia menjadi terbiasa. Tapi Yu Meixia berbeda. Dia beberapa tahun lebih tua dari Kuyun Xuan dan memiliki anak sebelumnya. Namun dia masih sangat pemalu dan tidak tahu di mana harus mencari atau meletakkan tangannya. Dari awal hingga akhir, wajahnya memerah, dan bahkan ketika dia mencapai klimaksnya, dia mengerang malu-malu. Hanya hampir sampai akhir, dia kembali bersemangat dan terus menggelengkan kepalanya. Seolah-olah memberitahu Dong Suebing bahwa dia tidak tahan lagi dan memintanya untuk berhenti. Dong Suebing suka memandangnya seperti ini. Setelah mereka berakhir, Dong Suebing memeluk Yu Meixia dan mencium bahunya. "Kakak Yu, kamu manis sekali." Ah, Yu Meixia masih terengah-engah dan tidak bisa membalasnya. Dong Suebing tahu dia puas. "Apakah kamu ingin bangun dari tempat tidur, atau kamu ingin istirahat lebih lama?" "Aku akan bangkit." Yu Meixia takut Dong Suebing ingin melanjutkan ronde berikutnya dan segera duduk. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil celana panjang dan bra di ujung tempat tidur. Dong Suebing tertawa dan memeluk Yu Meixia dari punggungnya. Yu Meixia panik. "Xiaobing, bangun. Biarkan aku memelukmu sebentar lagi. Kamu merasa sangat baik." Yu Meixia memegang celana dalam dan bra di tangannya dan tidak bisa memakainya karena Dong Suebing memeluknya. Dia hanya bisa duduk di sana dan menatap Dong Suebing dengan wajah merah. Dia bingung dan bertanya-tanya mengapa dia menyerah pada Dong Suebing tadi malam. Apa yang akan terjadi pada mereka di masa depan? Yu Meixia melihat ke bawah pada tubuhnya yang penuh bekas luka dari pertarungan tadi malam dan pagi ini dan menggigit bibirnya. Sekitar pukul 9.30, Dong Suebing dan Yu Meixia berpakaian dan meninggalkan kamar tidur. "Saya akan merokok dulu. Kamu bisa pergi dan menyikat gigimu." Dong Suebing mengeluarkan sebungkus rokok dari tasnya. "Oke." Yu Meixia memasuki kamar mandi dan bertanya. "Xiaobing, apakah kamu punya sikat gigi di rumah?" "Hah, saya tidak punya sikat gigi baru. Ada 2 sikat gigi bekas di dekat wastafel. Yang biru milikku, dan yang merah muda milik ibuku." Oke, setelah menghabiskan rokoknya, Dong Suebing menggeliat dan merasa segar. Dia berjalan ke kamar mandi dan melihat saudari Yu mengoleskan obat ke wajahnya. Dia melirik sikat gigi di dalam cangkir dan melihat tetesan air di sikat gigi birunya. Yu Meixia seharusnya menggunakan sikat giginya. Dong Suebing tertawa. "Apakah kamu menggunakan sikat gigiku?" Yu Meixia mengangguk dan mengakui dengan tenang. Dong Suebing senang karena ini menunjukkan bahwa saudari Yu tidak lagi memperlakukannya sebagai orang luar. Dia melangkah maju dan mengambil sikat giginya untuk menyikat giginya. Yu Meixia diam-diam melirik sikat gigi di tangan Dong Suebing dan segera membuang muka. Sarapan. Tapi bahannya tidak ada di rumah. Yu Meixia hanya bisa memasak 2 mangkuk sup duff drop tanpa tomat atau daun bawang. "Maaf, saya tidak tahu harus memasak apa lagi. Saya tidak menyalahkan Anda. Tidak ada bahan di rumah. Saya akan membeli beberapa bahan makanan nanti. Ayo makan ini dulu." "Tidak apa-apa." Ketika suasana hati seseorang sedang baik, air dingin pun terasa enak. Dong Suebing memandang Yu Meixia, meminum supnya di sampingnya, dan menepuk pangkuannya. "Duduklah di pangkuanku dan makan." Setelah semua yang terjadi, Dong Suebing tidak lagi malu-malu. Yu Meixia mengguncangnya dan melihat ke bawah. Dong Suebing mendecakkan bibirnya. "Ayo cepat, aku ingin memelukmu sambil makan." Yu Meixia terus menggelengkan kepalanya, tapi kali ini, dia tidak menolak Dong Suebing sekuat sebelumnya. "Saya menjadi marah. Apakah kamu akan datang atau tidak?" Dong Suebing mencoba menakutinya.